ada di rumah? Nah, kan Ana, kira-kira kita hari ini mau ngapain sih Kak? Mau sekolah minggu dong, adik-adik udah siap nih Kak Yosi. Oh iya, kira-kira adik-adik di rumah udah pada mandi belum ya Kak? Udah pada mandi belum? Pastinya udah dong, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Nah, beberapa adik-adik di rumah kayaknya ada yang lagi sakit deh Kak, sama kakak juga lagi sakit nih. Nah, buat adik-adik yang lagi sakit, semoga kalian cepat sembuh ya. Jangan lupa banyak makan makanan yang sehat kayak sayur, buah-buahan, jangan lupa minum vitamin juga, istirahat yang cukup. Terus minum air putih dan berjemur yang paling utama. Benar nih Kak. Berjemur di bawah sinar matahari. Betul, bukan di bawahnya lampu ya Kak Yosi. Iya. Nah, kalau kayak gitu Kak, mending kita mulai ibadah kita sekalian kita juga mau beraktivitas nih Kak, mau olahraga biar ada yang di rumah nggak bosen nih karena di rumah terus kan Kak. Benar. Nah, kalau kayak gitu kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Oke, Kak Nana silakan pimpin dalam doa. Ya, adik-adik sekolah minggu kita mau berdoa. Sikap berdoanya yang rapi dong, yang ganteng, yang cantik. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Sekarang kami mau beribadah, memulai kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau berkati kami supaya kami bisa beribadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang nantinya akan pelayanan untuk melayani anak-anak-Mu. Engkau pakai kami satu persatu untuk bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya mereka bisa duduk diam, bisa mengikuti ibadah dengan baik mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Kak Nana, kira-kira nih Kak Nana sama adik-adik yang di rumah masih inget gak bulan ini kita belajar tokoh Alkitab tentang siapa? Tentang Yehezkiel Kak Yosi. Oh, tentang Yehezkiel ya Kak? Benar. Kira-kira kita belajar dari Yehezkiel ini tentang apa ya Kak ya? Tentang apa Kak? Kalau nggak salah nih Kak, katanya itu kita harus tetap ikut di jalannya Tuhan Yesus Kak. Benar. Jadi kita harus ikut maunya Tuhan, kita harus setia, kita harus taat. Kalau Tuhan bilang A, ya kita lakuin yang A, nggak boleh kita lakuin yang B. Ingat gak firman Tuhannya yang kayak gitu? Ingat kan? Yehezkiel yang rajin berdoa juga, sekalipun dia tempatnya bukan di rumahnya, tapi di tempat pembuangan loh Kak Yosi. Gitu, jadi kita harus jadi anak Tuhan yang selalu ikut serta jalannya Tuhan Yesus. Ya, kita akan memulai pada ibadah pada pagi hari ini. Kita semuanya bangkit berdiri. Ya biar semangat, ada gerakannya. Semangat. Kita olahraga bersama-sama sambil memuji nama Tuhan. Yuk, kita memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Sambil gerakan ya, ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Kira-kira Kak Ana udah capek belum? Belum dong, ada sekolah minggu yang di rumah udah capek belum? Belum kan? Kan kita dari itu jalan-jalan gitu loh Kak. Oh iya, tapi jalan ikut serta Tuhan Yesus tuh gak capek loh Kak Yosi. Oh iya, karena Tuhan tuh selalu menjagain kita ya toh Kak. Benar, Tuhan Yesus selalu serta sama kita. Nah, sekarang tugasnya kita cuma
berusaha untuk mencari jiwa loh Kak Yosi. Mencari jiwa kayak gimana Kak? Ya kita cari jiwa kalau ada teman-teman yang sekolah minggu yang gak rajin datang ke gereja, kita ingetin. Oh, jadi biar gabung sama kita gitu ya Kak? Iya, bersuka cita bersama-sama dan kita pastinya bisa menjadi teladan buat teman-teman kita sama seperti Yeskiel yang jadi teladan loh Kak Yosi. Oke Kak, berarti teman-teman jangan lupa ya ingetin kalau misalnya tahu nih ada teman-temannya yang gak rajin buat datang ibadah. Ayo kita nanti ibadah ya, kayak gitu ya. Iya. Atau mungkin punya kenalan temen yang lain Kak. Iya, bisa diajak ya bersama-sama dengan kita di sini untuk bersekolah minggu bersama dan bersuka cita. Yeay. Nah sekarang kita mau nyanyi apa lagi nih Kak? Sama dong tugasnya, kita harus cari jiwa Kak Yusi. Oh iya. Jadi teladan buat teman-teman kita yang lain. Yuk kita memuji nama Tuhan ya. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Sambil gerakan ya biar tambah semangat. Ya pakai tangan kita untuk memuji nama Tuhan juga. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap Kak. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap lagi yang lebih banyak. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Kali lagi. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Lagi. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tadi tangkap berapa orang Kak? Banyak dong. Adik-adik juga kayaknya. Cuma di sini tuh Banyak ya nggak toh. kelihatan. Oh, Kan iya. social distancing Oh, Kak iya. Yosi. Kita harus taat pada peraturan pemerintah itu yang utama. Yuk. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak? Oh, ada-adanya suruh duduk dulu Kak Oh ya, Yosi. disuruh dulu deh. Silakan duduk. Adik-adiknya juga capek ini. Iya. Udah ngos-ngosan? Masih belum kan? Yuk. Kita habis ini mau mendengarkan firman Tuhan. bener. Jadi kita mau menyiapkan hati kita sambil kita menyanyikan lagu ini ya Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, selagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi buat adik-adik jangan lupa ambil sikap yang baik ya. Harus fokus.
Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa biar kita boleh fokus. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menaikkan lagu-lagu sebagai bentuk sukacita dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, urapilah pikiran kami, anak-anak-Mu ini, berkatilah kami, tolong kami Tuhan agar kami sekalian boleh mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga firman itu akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami sekalian anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh fokus, benar-benar memusatkan pikiran kami kepada pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih sekalian, Kak Doli mau sampaikan tentang satu orang tokoh yang sudah kita bahas selama beberapa minggu belakangan ini. Saya yakin bahwa kalian pasti ingat siapa orangnya, karena tadi sudah disebutkan di awal. Terus minggu yang lalu juga selalu diingatkan kepada kita siapa tokoh tersebut. Jadi Kak Doli yakin bahwa kalian pasti ingat, pasti tahu siapa yang akan kita bahas saat pagi hari ini. Nah, tokohnya adalah ya itu Nabi Yehezkiel. Ayo adik-adik yang di rumah sama-sama bilang sama Kak Doli ya, hitungan yang ketiga. Nabi Yehezkiel. 1, 2, 3. Nabi Yehezkiel. Ya, nah kita akan melanjutkan dari yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tentang Nabi Yehezkiel. Tapi sebelumnya Kak Doli mau mereview atau mengulang sedikit dari yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, supaya adik-adik nggak lupa nih tentang Bapak Yehezkiel ya. Nah, yang pertama teman-teman, adik-adik saudara terkasih kalian, Yehezkiel dia itu adalah seorang nabi, dan pada saat yang sama dia juga seorang imam. Jadi adik-adik ingat ya, kalau misalnya nanti ada yang bertanya, siapa sih Yehezkiel itu? Yehezkiel itu dia adalah seorang nabi, dan pada saat yang sama dia juga adalah seorang imam. Next. Nah, pertanyaannya, dari adik-adik yang ada di rumah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa bedanya nabi sama imam? Ya, ini Kak Doli jadikan tugas bagi kalian yang tahu perbedaan antara nabi dan imam. Kalian langsung tulis jawabannya, nanti dikirim ke grup orang tua. Ya, nanti ini yang jadi tugas kalian. Kak Doli ini apa-apaan sih? Belum apa-apa udah dikasih tugas. Belum juga belajar ya. Nah, ini pasti kalian tahu. Ya, jadi tugas kalian cari perbedaan antara nabi dan imam. Kalian boleh WhatsApp guru-guru sekolah minggu kalian, tanya, Kak Nike, apa sih perbedaannya nabi atau imam? Atau kalian boleh tanya orang tua kalian, atau kalian boleh cari-cari sendiri di Google, di internet. Kalian pasti bisa dapat jawabannya ya. Jadi cari perbedaan nabi dan imam. Nanti 5 jawaban yang paling benar yang terpilih akan dapat hadiah dari Kak Nike ya. Jadi 5 jawaban yang paling benar, 5 jawaban terpilih akan mendapatkan hadiah dari Kak Nike. Perbedaan nabi dan imam. Oke, nanti ini akan Kak Doli bahas lagi di akhir ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, Yehezkiel. Nama Yehezkiel, adik-adik sekalian, itu punya arti rupanya ya, yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yehezkiel artinya adalah Tuhan yang menguatkan atau Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi, Yehezkiel, nama Yehezkiel artinya Tuhan yang menguatkan atau Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi rupa-rupanya nama Yehezkiel ini ada artinya teman-teman. Jadi Yehezkiel dia bisa terus ingat waktu dia merasa sedih, waktu dia merasa lemah, waktu dia merasa susah, waktu dia punya masalah, Yehezkiel tinggal ingat aja nih bahwa arti namanya adalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Nah, pasti adik-adik di rumah juga tahu nih nama-nama kalian kan pasti ada artinya kan waktu orang tua kalian kasih nama kalian. Misalnya dikasih nama Gaby, dikasih nama Ethan, dikasih nama Izer, dikasih nama Felix, dikasih nama Floren, dikasih nama siapa lagi Kak Nika?
anak sekolah minggu kita, lo Kak Doli kok lupa ya, udah tua maklum ya. Pokoknya banyak lah anak sekolah minggu kita ya. Nah kan pasti kan nama-nama kalian ada artinya kan? Nanti tolong ditanya sama orang tua kalian kalau nggak tahu artinya. Mah, arti namaku apa sih? Seperti itu ya. Nah sama seperti Yehezkiel, arti namanya adalah Tuhan yang menguatkan atau Tuhan yang memberikan kekuatan. Terus minggu lalu dengan Kak Tessa kita juga belajar tentang karakter dari Nabi Yehezkiel. Ada 3. Yang pertama Yehezkiel dikatakan dia orang yang berani. Masih ingat nggak keberaniannya Nabi Yehezkiel di mana? Waktu dia lagi berbuat apa? Lalu yang kedua Nabi Yehezkiel juga dia orang yang tegas. Ya, ingat kan minggu lalu Kak Tessa sampaikan bahwa Nabi Yehezkiel selain berani dia juga tegas. Dan yang ketiga Nabi Yehezkiel itu orangnya sigap atau cepat tanggap. Ya, waktu dikasih tugas sama Tuhan, Yehezkiel, kamu harus lakukan ini. Nah, si Nabi Yehezkiel ini dia orang yang sangat cepat tanggap, langsung buru-buru dikerjain. Kalau kita kan kebalikannya ya, adik-adik sekalian kan kebalikannya ya. Waktu orang tuanya minta tolong, Gebi, tolong beliin mama garam. Sek tak lama, Bijim, aku masih HP-an. Misalnya seperti itu ya. Lalu disuruh lagi, Ethan, tolong sapu rumah, bersihkan rumah. Saya tak lama, aku lagi santai. Nah biasanya kan kita seperti itu ya. Tetapi Nabi Yehezkiel tidak seperti itu. Waktu Tuhan suruh dia, waktu Tuhan kasih perintah kepada Nabi Yehezkiel, dia langsung buru-buru kerjakan. Dia orangnya sigap atau cepat tanggap. Nah 3 karakter yang kita pelajari dari Yehezkiel. Yang pertama, dia orangnya berani. Sebutin sama-sama. Ya berani. Yang kedua, dia orangnya tegas. Sebutin sama-sama. Iya tegas. Dan yang ketiga dia orangnya sigap atau cepat tanggap. Sebutin sama-sama. Iya, pasti adik-adik di rumah ikutin ya menyebutkan. Nah, dari yang kita sudah pelajari teman-teman, tugasnya Nabi Yehezkiel, tanggung jawab yang dia lakukan, lalu karakter-karakter dan juga sikap-sikap dari Nabi Yehezkiel, rupa-rupanya itu membawa dampak kepada bangsa Israel. Ya, waktu dia melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, itu membawa dampak atau berguna bagi bangsa Israel. Dampak dari pelayanan Nabi Yehezkiel apa sih? Kita lihat sama-sama ya. Dampak pelayanan atau gunanya atau impact dari pelayanan Nabi Yehezkiel adalah bahwa bangsa Israel akhirnya dikuatkan dan mendapatkan pengharapan baru. Sekali lagi, dampak dari pelayanan Nabi Yehezkiel adalah bangsa Israel dikuatkan dan mendapatkan pengharapan baru. Maksudnya apa sih Kak Doli? Kok angelmen yo, aku mau mengerti kalimat ini. Kok bahasanya sulit banget ya? Artinya dikuatkan dan mendapatkan pengharapan baru apa sih? Nanti Kak Doli jelaskan. Tapi kita buka dulu satu ayat di dalam Yehezkiel pasal 34 yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini. Yehezkiel 34 ayat 30 sampai 31. Yuk, yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Yehezkiel 34 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah boleh ikut bareng Kak Doli. Hitungan ketiga nanti kita baca bersama-sama ayat ini. Dari alamatnya dulu ya, Yehezkiel dulu. Ya, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Yehezkiel 34 ayat 30 sampai 31. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kembali ke dampak yang tadi Kak Doli sampaikan, bahwa dampak dari pelayanan Nabi Yehezkiel adalah bangsa Israel itu dikuatkan dan mendapatkan pengharapan baru. Maksudnya apa ya? Ada yang ngerti nggak adik-adik? Nah, kita mundur ke belakang ya. Next. Ya, ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan. Ingat nggak minggu lalu dijelaskan bahwa bangsa Israel itu dibuang, atau istilah katanya sekarang itu dijajah. Ya, waktu dijajah, next, atau dibuang, bangsa Israel itu mengalami yang namanya penderitaan dan hukuman. Adik-adik pernah dulu menyebutkan kan, kalau orang yang dijajah itu atau orang-orang yang dibuang itu, mereka harus bekerja keras, tanpa digaji,
tanpa dikasih makan, lalu mereka dipukulin, mereka disiksa, mereka dipaksa untuk bekerja, terus tidak dikasih makan, mengalami sakit, badannya luka-luka oleh karena dipaksa bekerja. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Adik-adik bisa bayangkan nggak kalau kita tinggal atau kalau kita hidup di masa seperti bangsa Israel waktu itu, kita mengalami yang namanya pembuangan. Ada yang mau nggak? Nah, pasti nggak ada yang mau kan? Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, waktu Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel, mengatakan bahwa bangsa Israel akan dihukum oleh karena kesalahan mereka, tetapi pada saat yang sama juga Tuhan bilang bahwa bangsa Israel keadaannya akan dipulihkan. Atau istilahnya seperti ini, sekalipun kalian bangsa Israel mengalami hukuman Tuhan, tetapi akan ada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan keadaan kalian. Nah, oleh karena perkataan yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada bangsa Israel pada waktu itu, nah waktu itu bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan dan juga penderitaan, tetapi mereka tetap hidup di dalam yang namanya pengharapan. Sekalipun waktu itu keadaan mereka susah, sekalipun waktu itu mereka disiksa, tetapi mereka tetap percaya dan berharap bahwa suatu hari Tuhan akan menolong mereka. Jadi ada pengharapan bagi bangsa Israel. Kira-kira nih adik-adik ya, kira-kira sama dengan yang kita alami sekarang. Ya kan? Kita kan lagi mengalami yang namanya pandemi COVID-19, ya kan? Sudah 2 tahun kok sepertinya COVID-nya nggak selesai-selesai ya. Sedih nggak sih? Sedih kan? Ada guru-guru sekolah minggu kita yang positif COVID, ada tetangga kita yang kena COVID, ada keluarga kita yang kena COVID, mereka harus dikarantina, mereka nggak bisa ketemu orang, pokoknya macam-macam. Kira-kira sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu nih adik-adik, ya kan? Mereka hidupnya itu menderita, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel adalah bahwa mereka memiliki pengharapan. Suatu hari kelak bangsa Israel akan mengalami yang namanya pembebasan dan pemulihan. Sama nih teman-teman, sekalipun saat ini kita mengalami pandemi COVID-19, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita pengharapan. Suatu hari kelak pandemi ini pasti akan berhenti. Ya, bilang coba sama kanan kirinya. Kalau adik-adik nonton sama adiknya, nonton sama kakak atau sama orang tua, bilang sama mereka, pandemi akan segera berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti itu ya. Nah, itu dampak dari pelayanan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel. Sekali lagi, sekalipun bangsa Israel mengalami penderitaan, mengalami penghukuman, mengalami aniaya, tetapi oleh karena keberanian Nabi Yehezkiel, oleh karena ketegasan Nabi Yehezkiel, oleh karena sikap tegasnya, cepat tanggapnya, akhirnya itu semua membawa pengharapan baru kepada bangsa Israel. Nah, luar biasa kan Nabi Yehezkiel? Iya, luar biasa dong. Next Kak. Lagi? Sekali lagi. Nah, saya mau tanya sama adik-adik nih, ya, yang mengikuti ini di YouTube. Kira-kira apa sih yang kalian pelajari dari Nabi Yehezkiel? Ya, perhatikan pertanyaannya. Apa yang kalian pelajari dari Nabi Yehezkiel? Yang tahu jawabannya, yang punya jawaban, silakan tulis di kolom komentar. Caranya tulis nama kalian, lalu tulis jawabannya. Contohnya, Nike. Yang saya pelajari dari Yehezkiel adalah bla 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 bla. Ya, silakan tulis komentar apa yang kalian pelajari dari Nabi Yehezkiel. Nanti 5 komentar terbaik, 5 jawaban terbaik di kolom komentar akan dapat hadiah lagi dari Kak Nike. Luar biasa ya Kak Nike, baik ya, kasih hadiah terus sama kita. Nah, itu untuk yang tugas di YouTube ya, tugas tulis di kolom YouTube. Next Kak Nike. Nah, tugas yang tadi Kak Doli jelaskan di awal, bahwa kalian bertugas untuk mencari apa perbedaan Nabi dan Imam. Nanti jawabannya kalian harus berikan dalam bentuk video. Ya, kalian rekam, kalian videokan, kalian ngomong perbedaan antara Nabi dan Imam adalah bla 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 bla. Nanti kalian direkam, lalu videonya kirimkan di grup orang tua. Ya, kirim di grup orang tua. Nanti Kak Nike akan memilih 5 jawaban terbaik. Ya, 5 jawaban terbaik dan tercepat yang akan mendapatkan hadiah. Jadi ada 10 orang, ada 10 anak yang akan mendapatkan hadiah. 5 di kolom YouTube, di komentar YouTube, dan 5 lagi di video yang dikirimkan di grup orang tua.
Nah, kita sudah selesai nih dengar firman Tuhan. Senang nggak? Senang ya? Oke, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita, adik-adik, teman-teman. Kak Doli berharap supaya setiap kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar banyak dari firman Tuhan, secara khusus selama 3 minggu ini Tuhan, kami belajar dari seorang tokoh bernama Yehezkiel ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari selama 3 minggu ini boleh benar-benar kami pahami dengan baik dalam segala keterbatasan kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Dan kami juga boleh berkaca, bercermin dari kehidupan Nabi Yehezkiel. Dia orang yang berani, dia orang yang tegas, dan dia juga adalah orang yang cepat tanggap. Biarlah kiranya kami juga anak-anak-Mu di tempat ini akan memiliki karakter yang sama seperti Nabi Yehezkiel ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami sudah selesai beribadah ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan sebelum kami menutup ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini, bersama-sama kami menyatukan hati berdoa buat setiap teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit, mengalami lemah tubuh. Kami juga berdoa menyerahkan buat guru-guru sekolah minggu kami yang juga Tuhan izinkan mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan ya Tuhan. Kami serahkan setiap guru-guru kami, setiap teman-teman kami, atau bahkan mungkin tetangga kami, orang tua, keluarga kami, siapapun yang kami tahu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah sekolah minggu yang sudah berjalan dengan baik, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan juga buat pertemuan minggu depan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan.